Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan keutamaan dan keistimewaan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir poin pinten mau? Poin 4. Nah, dalilnya sama. Jadi kalau yang pertama tadi ayat awal, dalil kedua ayat yang terakhir. Jelas ya? Supaya tidak ada khilafiyah. Saya belum pulang, sudah terjadi perbedaan pendapat. Betapa cepatnya umat ini berselisih. Makanya saya dulu waktu ngaji tafsir mufradat di salah seorang ustadz di daerah Cemundo Taman, 2 orang muridnya. Saya bersama ikhwan di Krian diterjemahkan mufradat itu. Ya, jadi dites satu ayat itu diterjemahkan di preteli itu ya. Kul, katakan Muhammad, in kuntum, jika kamu benar-benar cinta, ya, jika benar-benar kamu adalah tuhibbunallah, mencintai Allah, itu disuruh nyimak, tak boleh ditulis. Nanti 5 menit berikutnya disuruh mengartikan. Itu ngetes kecerdasan kita. Nah, sudah setelah itu diterangkan sama Ustadz. Setelah diterangkan, saya disuruh jelaskan. 2 orang sudah beda gitu. Ini belum selesai, saya masih di depan antum katanya. Sudah terjadi khilafiyah. Masya Allah. Apalagi Nabi di zaman dahulu, kita hidup di zaman sekarang, terjadi perbedaan pendapat. Sampun ya. Poin yang keempat tadi, ya, menjadi orang-orang yang akan mendapatkan apa? Keberuntungan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Kesuksesan di dunianya apa bentuknya? Ya, kecintaan itu menghasilkan sakinah, ketenangan. Lezatnya iman. Ya, dan berada di atas jalan lurus itu sebuah keberuntungan di dunia. Berada di atas jalan yang benar itu keberuntungan di dunia. Nikmat yang agung. Kemudian di akhiratnya apa? Kebahagiaan yang tiada tara, nanti akan kita jelaskan. Baik. Yang kelima, ya, hadiah istimewa dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah, yang mengikuti jejak nabinya. Ya. Merupakan al-asbab, menjadi sebab terbesar untuk mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratuhu, dan mendapatkan ampunan darinya, dan mendapatkan apa? Mahabbatul Jibril, dan mendapatkan cintanya malaikat Jibril dan seluruh malaikat yang ada di atas langit sana. Nah, kalau kita dibenci orang, sing seneng nggak apa-apa. Menungso niku nek nyenengi berarti cocok karo atine, Pak. Jadi kamus urip ambek menungso niku nek ngono tok. Wong ku nek muji berarti seneng. Nek mencela berarti lagi benci, mek itu kok mesti menungso niku. Jelas ya? Antum mencintai Messi, tak takut tahu dikai apa karo Messi sampean. Messi, kenapa Messi ora? Kok pura-pura sampean iki? Kenal ora? Sampai cintai. Oh, kagum didoakan. Tapi kasih apa antum? Mesej agak kenal antum. Antum sebut-sebut dia. Antum beli kaosnya. Antum doakan kemenangan. Tahu dikai hadiah. Karena seneng gitu loh. Seneng. Jadi orang seneng itu memuji, seneng itu menyanjung. Itu memang gawane ngono kuwi. Nah isine mek loro Pak di dunya. Ini gak seneng ya. Benci niku masih sampean bener tetep elek.
Nah sisan api tetep elek, iku kamus urip mbek menungso kuwi. Ya, dibenci itu belum tentu salah, dicintai juga belum tentu benar. Makanya kalau kita sudah mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk seperti ini, dan kita sudah tahu jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, ilmunya jelas, ikuti. Dicaci maki orang, nikmati dicaci maki orang. Setiap ada cacian ditujukan kepada kita, langsung diingat di dalam mindsetnya itu ditanamkan. Satu, ya Allah jadikan ini penggugur dosaku, dan jadikan ini transfer pahala kepadaku. Masya Allah. Nikmat sampai. Terus kau usah mangkel, sing dimangkel ya panjenengan awak di kapate api. Jelas? Jelas? Gak usah mangkel. Doakan kebaikan, kirimi hadiah-hadiah istimewa pada mereka. Bedakan. Ojo dibelani ana wong jokok malah jokok. Ngerti? Jadi ana kiri jokok sama jokok dodok. Melo jokok sila podo kiri. Halo? Aku gak madokno wong karo kiri lho ya. Cuma iku pepatah bahasa kita kan begitu kan. Kalau ada anjing menggonggong, ya apa ya apa? Bangun kuwi jane. Nikmati aja dia. Dan lebih nikmat tapi lagi apa? Nikmatnya lagi apa? Kita mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan ampunan darinya, mendapatkan cintanya Jibril, dan mendapatkan cinta seluruh malaikat yang di langit. Disebabkan karena mengikuti sunnah, mendapatkan cinta dari Allah. Nah konsekuensi ini kok panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Imran ayat 31. Al-Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Iya. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka apa? Ikutilah aku. Jadi dengan mengikuti Nabi itu, kita ingin menunjukkan bahwa kita mencintai Allah. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Karena Nabi menyuruh demikian. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Maka kalau kamu sudah mengikuti aku, kata Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan lihat ini. Satu perbuatan, berapa kebaikan yang kita peroleh. Nah, apa sampai di situ saja? Enggak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, da'a Jibril, Allah panggil Jibril. Allah panggil Jibril. Untuk apa Allah memanggil Jibril? Agar Jibril tahu kalau Allah mencintai hamba ini. Ya Allah, ini urusan kecil apa urusan besar ini? Sampai Allah panggil Jibril menghadap kepadanya. Untuk apa tadi? Untuk memberitahukan, Allah ini memberitahukan bahwa Allah mencintai seorang hamba. Allah berfirman,
inni uhibbu fulan. Hai Jibril, aku mencintai si fulan. Aku mencintai si fulan. Fa'ahibbahu, maka cintailah kamu padanya. Kamu wajib mencintai si fulan. Siapa yang dimaksud si fulan ini? Orang yang dicintai Allah. Siapa yang dicintai Allah? Siapa yang dicintai Allah? Yang mengikuti Rasul. Maka Jibril diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk mencintai si fulan tersebut. Qala, berkata perawi, beliau bersabda, fayuhibbuhu. Faqala Rasulullah SAW, fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun mencintai si fulan yang dicintai oleh Allah tersebut. Ya, setelah itu apa? Tsumma yunadi fis sama. Kemudian setelah Jibril mencintai hamba yang dicintai Allah tadi, dia berseru di langit sana. Fayaqul, Jibril mengatakan, ya, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fa uhibbuhu, aku pun mencintai si fulan tersebut. Ya, maka fa ahibbuhu, maka cintailah mereka, cintailah dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama, maka pada saat itu seluruh penduduk langit itu pun mencintai hamba ini. Nggak usah minder. Kalau nggak disukai orang, nggak mungkin semua orang membenci kita. Dan kalau dibenci orang, nggak semua orang mencintai kita, sebaliknya. Terus demikian. Itu sunatullah di muka bumi. Kalau di langit tidak, Pak. Di langit apa yang dicintai oleh Allah, maka seluruh malaikat akan mencintainya. Begitu juga sebaliknya. Kalau Allah mengatakan benci kepada hamba, Allah akan berikan taukan kepada semuanya. Maka pilihlah dari dua sisi. Kita senang dicintai manusia atau dicintai Allah. Pilih sekarang. Ya. Masih minder dibenci manusia? Masih minder? Nggak usah minder. Sing lezat, sing nikmat, yang bahagia. Dan kadang-kadang celaan-celaan manusia kepada kita itu jadi evaluasi, Pak. Jadikan sebagai apa? Evaluasi. Bisa jadi celaan itu benar. Katakan orang mengatakan kita itu medit evaluasi, ternyata medit benar. Ya tanda nono nek kayak ngono kok bangga. Alhamdulillah. Jelas ini. Jadi bisa jadi celaan orang itu benar adanya. Ya. Kemudian ini yang keberapa? Yang kelima, yang senang mengamalkan sunnah. Makanya kalau mengikuti sunnah joget ke bangga-banggaan. Awas, salah niat, salah kebaikannya, salah yang kita dapatkan. Jadi ini ketika dia mencintai kepada Allah Subhanahu, ini ikhlas karena Allah, Allah pun mengetahuinya. Maka bukan untuk bangga-banggaan kepada orang lain, untuk meraih ini loh. Saya dulu kalau orang pakai parfum nggak seneng, itu baca kitab, ya Allah, tak boleh nolak dikasih parfum, terima. Walaupun sudah habis parfuman, cek campur-campur. Apa? Kenapa? Karena kita ketika menerima itu, orang yang ngasih itu senang. Dan kalau kita nggak perlu kasihkan orang lain, itu dapat pahala yang berlipat-lipat kita. Jelas ya? Bon. Yang keenam, keistimewaan, keutamaan di dalam mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah Nabi SAW merupakan bagian terbesar bentuk cinta kita kepada Nabi SAW. Ya, mengikuti sunnah Nabi SAW bentuk terbesar cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah mencintai Nabi, apa yang kita peroleh? Akan dikumpulkan oleh Allah bersama para kekasihnya.
Biarkan orang-orang yang mengaku-ngaku, nggak akan tertinggal dia. Dia akan tertinggal. Besok akan pembahasan berikutnya. Jangan sampai kita menjadi pecinta Nabi, namun kelak diusir oleh Nabi di hari kiamat. Diusir oleh Nabi. Oleh Allah, maaf. Diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari telaga Nabi SAW. Dan dipisahkan pengakuannya. Ditolak oleh Allah. Itu hari pembatas. Pembatas antara cinta yang benar dengan cinta yang palsu. Itu akan dibongkar pada saat itu. Dan yang lebih mengerikan apa? Mereka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ini yang mengerikan. Ya, jadi kalau kita mencintai Nabi, kita akan apa? Mendapatkan bentuk dari cinta kepada Nabi akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Bainama ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijan minal masjid." Ya. Ketika kami bersama Nabi SAW, saya dan Nabi keluar ke masjid, dari masjid ini, falaqiyana, kami berjumpa rajulun inda syiddatil masjid, ya, bertemu dengan seseorang yang ada di sampingnya masjid. Tiba-tiba orang ini berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya kiamat itu?" Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, "Ma'adattalaha." Kamu bertanya tentang kiamat, nah, apa yang sudah kamu siapkan? Ya. Faka'anna rajula askata. Lalu dikatakan oleh sahabat Anas, laki-laki tersebut terdiam. Tidak menjawab. Ketika ditanya oleh Nabi apa yang sudah kamu siapkan untuk persiapan kiamat? Apa persiapan yang sudah kamu berikan? Masya Allah, Pak, kemarin ada isu, ada informasi, puting beliung akan melanda. Orang sudah siap-siap semuanya. Dan itu baru puting beliung, ya. Baru sedikit sekali. Ini belum idza zulzilatil ardu zilzalah. Kira-kira persiapannya apa bahasanya? YouTube, persiapannya apa? Kelalaian telah menimpa kita. Kelalaian telah menimpa kita. Kita santai-santai. Quran sedikit kita baca. Ibadah sedikit kita lakukan. Apakah ini bentuk persiapan kita? Apakah ini bentuk persiapan kita? Enggak, kita santai-santai. Orang yang yakin itu siapnya sungguh-sungguh. Apalagi di zaman fitnah, gak usah main-main kita. Lenyap iman ini dari hati kita. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Dan kudu kenceng didik, Pak. Ya jadi didik kencengin. Serius anak-anaknya kacau isi tenang. Bukti kecintaan kita kepada maka ketika laki-laki tersebut terdiam, summa qala, kemudian menjawab kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma'adattu la kabiran siyaman wala shalah." Ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan sholat itu dengan banyaknya puasa. Karena dia tidak mampu melakukan banyak puasa. Ya, artinya bukan puasa wajib ya. Dia nggak bisa melaksanakan banyak puasa wala sholatin, dan juga nggak mampu melaksanakan sholat yang banyak. Karena memang kemampuan ibadah seseorang itu yang satu dengan yang lain beda. Ini tolong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sing isok rumongso, saya mampu satu hari satu juz, itu berarti Allah berikan karunia kepada Anda di dalam hal itu. Tapi apa Anda bisa melakukan amal yang lain? Nah, makanya jangan bangga dengan itu, tapi bersyukur.
Jelas? Jelas ini? Karena saya yakin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mampu satu hari satu juz. Longgar, mungkin gak punya anak, mungkin gak punya suami, ya longgar betul, ya. Ya, jadi ada kalanya orang mampu dari satu sisi, gak mampu dalam sisi yang, maka orang ini mengatakan aku tidak menyiapkan apa puasa yang banyak, sholat yang banyak karena gak dapat. Walakinni, akan tetapi ahabullah wahibbullah, aku mencintai Allah wa rasulah, dan aku mencintai rasulnya. Ini yang aku siapkan untuk hari kiamat itu. Aku sangat mencintai Allah dan aku sangat mencintai Rasul. Dia mengatakan dengan kejujurannya, maka faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar orang tersebut menyatakan dengan jujur dan polosnya, Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Hai fulan, engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Ya Allah. Fakulna, kata sahabat Anas, kami pun berkata, nahnu kadzalik, apakah kami juga demikian? Naam, kalau demikian. Kata sahabat Anas, apakah kami juga demikian? Terus kamu pun demikian. Kamu akan bertemu, dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Akhirnya sahabat Anas mengatakan, fafarahna yauma idzin farhan syadidan, dan hari itu kami merasakan sebuah kebahagiaan dengan kebahagiaan yang sangat besar. Faqala Anas, kemudian Anas berkomentar, fa ana uhibbullah wa rasulah wa Abu Bakr wa Umar. Masya Allah, aku mencintai Allah, kata sahabat Anas. Aku mencintai Rasul, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Fa arju an akuna ma'ahum, dan aku sangat berharap agar aku bisa berkumpul dengan mereka. Wa in lam a'malu bi a'malihim, walaupun amalku tidak sebagus dengan amal-amal mereka. La haula wala quwwata. Jadi itulah umur amal juga nutut, Pak. Tapi dengan model kecintaan yang jujur, dengan merangkak kita, tertatih-tatih kita untuk mengikuti sunnah ini. Mudah-mudahan ini dicatat bentuk kesukaan kita cinta kepada Nabi. Coba bayangkan, kita nggak pernah melihat wajahnya. Ya, walaupun ada orang mengatakan setiap hari ketemu Nabi. Ketemu Nabi, bukan cuma mimpi, Pak, ketemu langsung terjaga. Abu Bakar, orang yang paling berat mendapatkan, tidak pernah setelah Nabi wafat mengaku demi aku didatangi. Itu Abu Bakar, orang pertama kali yang paling dicintai oleh Nabi di muka bumi. Tidak ada satu yang lain yang mengalahkan kecintaan Nabi kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah rumongso didatangi Nabi. Sudahlah, kita nggak usah ikut mengigau demikian. Ini mengigau demikian. Tapi di hati ini, Pak, ya Allah, mencintai sunnahnya, mengamalkan syariatnya, itu yang akan menjadi tiket termahal nanti. Yang kemudian kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda tersebut. Kita buka surat An-Nisa ayat 69 dan ayat 70. Surat An-Nisa, surat berapa? 4 ayat 69 sampai ayat 70. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Itulah karunia dari Allah. Cukuplah Allah yang Maha Mengetahui. Baik. Ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah. Begitu juga ibu-ibu, ya, termasuk mengikuti sunnah itu adalah menjauhi apa yang dilarang oleh sunnah. Ibu-ibu nggak usah pakai tai lalat, ya nggak usah pakai tai lalat lah. Cari tai lalat asli, cari lalat, cari tainya, tempelin gitu, nggak usah lah, ya. Ngikuti apa yang dilarang oleh, termasuk bagian mengikuti sunnah. Mengikuti apa saja petunjuk dari Nabi dari dua sisi. Pertama, apa? Menjalankan perintah-perintahnya. Yang kedua, menjauhi larangan-larangannya. Nggak boleh motong laki-laki, ya nggak usah potong laki-laki. Enak toh. Nggak boleh nyemir hitam, nggak usah nanya-nanya. Kenapa? Kok nggak usah nanya? Udah ikuti. Ya. Semir yang lain kan boleh, nyemir hijau, biru, silakan. Semprot. Tanya dulu sama suami, ya. Suami maksudnya. Kira-kira suami jenengan suka rambut warna apa? Ini mau tak semir rambut ini. Kadang-kadang kan untuk menghilangkan ketuaan. Ya, takut dikatakan tua kalau putih itu ya. Gengsi atau minder gitu ya. Tanya suami dulu, izin, kira-kira minta disemir warna apa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, tanya dulu pasangannya ya. Jangan sesuka hatinya. Jelas Ibu? Nah, termasuk itu ya, termasuk itu. Ya, jadi apa yang dikatakan termasuk sholat satu misal. Kenapa Nabi kok melarang ini, melarang itu? Apa yang dilarang oleh Nabi itu pasti mengandung mudarat. Pasti, sudah nggak usah ditanya, nggak usah dicari, ketemu nanti. Dan itu akan ketemu ketika dilakukan. Mudaratnya luar biasa, Pak. Ingat peristiwa perang Uhud. Ingat peristiwa perang Uhud. Apa yang terjadi? Kehancuran yang luar biasa. Gara-gara satu yang ditinggalkan. Nabi pesan, nanti kalau kalian melihat musuh itu lari meninggalkan tempat mereka, kamu tidak boleh turun dari tempat kalian. Ini tukang-tukang panahnya para sahabat. Dipeseni Nabi demikian. Ternyata terabaikan. Kenapa? Dunia lagi sebabnya. Begitu melihat musuh kocar kacir, lari meninggalkan tempat-tempatnya, pos-posnya, dan sudah bersih, nggak ada orang. Ini lupa pesan Nabi, nggak boleh. Makanya Pak, aku mau ikut logika. Jelas? Aku mau ikut logika. Contohnya ngeten. Kan orang protes. Sholat jamaah di masjid itu utama, bagi laki-laki. Tapi ibu perempuan protes, Ustadz, kalau begitu wanita kan nggak dapat keutamaan kalau sholat di rumah. Melakukan masjid nggak oleh. Sementara jalan ke masjid saja kalau lihat keutamaannya itu satu langkah penghapus dosa, bahkan ada 10 dosa terangkat. Satu langkah lagi 10 derajat ditinggikan. Lah, menak wong lanang ora. Ibu dibilangin, kata Nabi, sebaik-baik sholatnya perempuan di rumahnya. Dan paling utama rumah itu adalah yang paling
dalam begitu. Muni kok aja dilogikakno. Lah kalau mlaku nih ngeyel. Yang menentukan keutamaan siapa? Siapa? Kalau Nabi menempatkan ibu-ibu di rumah, maka itulah tempat termulia buat Anda. Menurut siapa? Halo? Rasul. Terus dengan, nah kalau gitu, lah ngeyel tau ketok ya. Lah orang percaya tak sampai? Lu ya kayak gitu, terus ya apa? Percaya pun gak dengan Nabi? Ya percaya, sudah ikuti. Tapi, lu lah ngeyel tau. Sudah yakin, ibu yakin. Cuma saja kalau memang ingin ke masjid, suami tidak boleh menghalangi. Tidak boleh. Ya, aku ingin masjid ya. Ayo, kok. Masjid aja tuh. Tidak boleh melarang. Gandeng tangan istrinya. Masya Allah. Metakol kipat. Ya, teman baru, makin baru itu Masya Allah. Ya, baik. Teman-teman sekalian, insya Allah sampai di sini. Materi yang kita bahas pada malam hari ini, insya Allah bulan depan kita akan membahas dampak buruk dan bahaya orang-orang yang meninggalkan dan menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.